Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi mengenai perkembangan terbaru dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu tes seleksi P3K 2024 bersifat formalitas. Dua golongan tenaga honorer ini dipastikan segera menerima NIP dan berstatus sebagai ASN. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati ulasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K mengacu pada hasil pendataan yang telah dilakukan oleh BKN di tahun 2022 lalu. Terbaru, proses pendataan tersebut telah melewati tahap verifikasi dan validasi atau verval yang dilakukan oleh BKN. Dalam proses tersebut diketahui sebanyak 1.788.861 tenaga honorer dinyatakan lolos pendataan dan berkesempatan mendaftar di rekrutmen CASN tahun 2024 khususnya formasi P3K. Hal ini termuat dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor B-SM-M.M.01.00/2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Pada surat edaran Menpan RB tersebut diketahui terdapat dua kelompok tenaga honorer yang berhasil masuk dalam pendataan BKN, yaitu yang masuk dalam pendataan BKN tersebut: 1. Tenaga honorer kategori 2 atau THK 2. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Sebelumnya diketahui dua kelompok yang berhasil masuk database BKN tersebut telah berhasil memenuhi syarat yang terdiri dari 1. Gaji bersumber dari APBN bagi tenaga honorer di instansi pusat dan APBD bagi tenaga honorer yang bekerja atau mengabdi di instansi daerah. Kemudian yang kedua, tidak menerima gaji dari mekanisme pengadaan barang dan jasa individu atau pihak ketiga. Selanjutnya yang ketiga yaitu diangkat menjadi honorer secara resmi paling rendah oleh pimpinan unit kerja. 4. Tenaga honorer yang bersangkutan wajib memiliki masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2021. Kemudian yang kelima, berusia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun per 31 Desember 2021.
Nantinya, tenaga honorer yang telah masuk dalam database tersebut dipastikan akan lolos di seleksi P3K dan segera mendapatkan NIP. Meskipun begitu, mereka tetap harus mengikuti serangkaian tes yang bersifat sebagai formalitas. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah untuk perhatian bagi teman-teman tenaga honorer di seluruh Indonesia bahwa tenaga honorer yang telah masuk database BKN sudah dipastikan akan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini, akan tetapi harus melewati verifikasi dan validasi oleh BKN. Selanjutnya akan atau harus mengikuti tes seleksi CASN tahun 2024 ini meskipun hanya formalitas, karena menurut Menpan RB tes P3K tersebut hanya untuk pendataan tenaga honorer saja. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Informasi mengenai perkembangan terbaru dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2024, yaitu tes seleksi P3K tahun 2024 bersifat formalitas. Dua golongan tenaga honorer ini dipastikan segera menerima NIP dan berstatus sebagai ASN. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.